Nya mati ya. Tapi nanti yang di Angkara Murka 2 mandornya hidup lagi. Bisa terjadi. Kalau gitu langsung ya ke Mas Mala sebagai mandor di sini. Baik, tapi banyak juga teka-teki kalau kita nonton kayaknya nggak terjawab nih sebenarnya gimana, baik apa enggak, berpihak ke siapa sih gitu kan, agak abu-abu tuh ya kan. Nah ini gimana sih lo memahami karakter ini Mas Mala? Silakan. Sebelumnya selamat malam. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih banyak untuk jajaran di sini, Mas Iva, Mas Edan, Hanun, Dena, Mas Wani, sama Pak Rosa. Gue sangat consider gue lucky, beruntung. Pertama kali main film langsung A-lister semua di sini gitu. Kalau pemahaman, seperti saya udah sering ngomong sama Hanun juga sering bilang, pemahaman tentang layer emang belajar banyak sama Mas Edan juga ngobrol. Lokasi pun juga sangat membantu sih sebenarnya untuk akhirnya menemukan karakter. Jadi kok tadi saya kelihatan gugup, ya itu gugup beneran sebenarnya, kayak gak usah pendalaman itu mah gitu kan. Ketemu ini semua senior-senior dan juga langsung diterjunin nyemplung, gak cuman cetek-cetek doang nih kalau main film, langsung dive deep gitu loh. Itu lumayan salah satu highlight hidup saya sih sebenarnya nih gitu, bermain di Angkara Murka. Terima kasih Mas Ida dan Mas Iva dikasih kesempatan. Gitu aja sih ya. Terima kasih Mas Mala. Kita ke Mas Dena. Mas Dena, kita pengen tahu di sini karena banyak juga yang tadi sebelumnya sempat dibilang juga bahwa ini tuh cerita banyak menggambarkan banyak hal, apalagi disimpulkan di sini di sosok ayah dan juga suami. Soalnya Jarod tuh pengen menyampaikan pesan apa sih ke penontonnya? Apapun halangannya, meskipun Mas Wani menghadang, meskipun Raden Broto itu bukan jadi masalah untuk seorang ayahnya. Artinya di film ini memang ada romantisme ya memang. Memang Mas Eden itu kebetulan dia mendalam di situ sebenarnya. Kalau dia itu sebagai DJ, sebagai basis Technosheet dan sebagai Eden Junjung, di hatinya itu memang luar biasa. Bahkan ketika adegan pulang secara arwahi gitu ya. Itu pun Eden memberikan hal-hal yang lebih close, lebih tight sama Ambar. Dan ketika kita lihat hasilnya, aku rasa wow, yang namanya ayah pun ya tetap harus butuh seorang perempuan. Itu banyak layer-layer yang aku rasa kalau di simbolisme atau semiotika atau kalau cara Jawa itu sanepan, itu banyak banget yang Eden sampaikan tadi. Itu yang luar biasa dari Eden Junjung aku rasa. Dan Jarod, ya aku berterima kasih sama Mas Iva, sama Eden, sama semua keberadaan yang ada di Angkara Murka, karena pengalaman Jarod khususnya pula ketika di liang kubur itu luar biasa. Boleh dong diceritakan luar biasa gimana sedikit ke teman-teman media? Iya, karena kebetulan ada Om Rosa di sini ya. Saya termasuk yang cukup belajar banyak dari Om Rosa, aku rasa. Buat saya itu banyak Om, meskipun sedikit ya. Jadi kalau bahasa Om Rosa mengutip Stanislavski misalnya, yang itu kalau di bahasa leluhur kami ya itu ngeng atau magic if. Jadi ketika masuk ke liang kubur itu saya nyaman sekali justru. Saya sangat merasa nyaman sekali. Itu pengalaman yang mahal menurut saya. Saya nggak mungkin saya mempocong diri saya sendiri kemudian masuk liang kubur. Iya. Jangan keburu ya. Itu sih. Itu tentu memberikan banyak pelajaran pada saya. Dan apa yang saya rasakan, terlebih ternyata Ambar adegan terakhir membuang berlian itu. Itu terasa. Jadi memang pengalaman pemain sebenarnya ketika ada di set, kami rasa sangat susah untuk digambarkan sangat detail ya. Tapi kami terima kasih sama Mas Eden, sama Mas Iva, sama Angkara Murka, karena perasaan di dalam kubur itu sangat mahal harganya. Itu dia, terima kasih Mas Dena, terima kasih. Sebenarnya tadi saya sempat ngobrol sama Dena, jadi di dalam permainan itu kita tidak bisa menyangka bahwa semuanya tergantung diri kita. Kita mesti menyerahkan itu kepada lawan main, percaya kepada sutradara,
percaya kepada seluruh elemen artistik yang berlangsung. Itu yang kalau saya ditanya risetnya seperti apa, jadi saya cerita bahwa pada saat-saat akhir saja saya menemukan cara-cara ketawa itu. Di awalnya enggak gitu. Itu sebabnya semua saya serahkan pada orkestrasi dari seluruhnya. Itu yang menyebabkan kemudian saya agak terperanjat. Karena saya sebelumnya belum pernah nonton previewnya, belum. Baru kali ini saya menonton. Dan semua di luar ekspektasi saya. Itu tadi yang saya maksudkan. Saya mesti mempercayai seluruh elemen artistik yang berlangsung. Film yang ditepuk tangani penonton itu bagi saya masih dalam tanda kutip menggelikan gitu. Menggelikan. Tapi dalam pengertian yang positif ya. Artinya irama yang dibikin oleh sutradara mungkin sampai kepada penonton, sampai pada perasaan penonton, sehingga pada satu poin tertentu secara aklamatif tanpa kesepakatan penonton bertepuk tangan. Itu buat saya mengejutkan gitu. Saya berterima kasih dan memberi selamat khususnya kepada Eden Junjung, dan terima kasih Mas Iva. Saya menonton ini sebagai pemain, saya sangat terharu. Sungguh saya sangat terharu. Bahwa film ini baik atau tidak itu terserah kepada penonton. Terima kasih. Oh, terima kasih. Ayah itu kan dia orang yang kehilangan di sini. Menarik banget ketika Eden Junjung membuat semuanya nggak sangat hitam putih, nggak semuanya clear, sehingga kalau tadi saya nonton, saya ngerasain misteri setiap manusia yang ada di situ gitu. Artinya bahwa Anda juga punya misteri. Dan ketika sosok ayah yang saya perankan itu, saya ngerasain banget begitu kehilangan anak kayak kehilangan hidup gitu. Jadi bahkan bagian yang lain dari yang menyoal soal anak itu jadi hambar aja gitu. Kemudian ya mengejar apa yang harus dikejar seorang ayah untuk cintanya yang hilang gitu. Jadi itu juga refleksi yang ada di Ambar juga, yang bagaimana kehilangan satu pemimpin. Kalau di Ambar kan kehilangan ayahnya, ya. Kalau saya kehilangan anaknya. Tapi kita memang akan selalu kehilangan ya. Lalu menariknya di sini tadi ketika Pak Ian tanya kenapa monsternya nggak diperlihatkan dengan jelas. Kayaknya monster itu ada di kita juga ya, kalau menurut saya ya gitu. Jadi kalau dari skala yang kita lihat bareng-bareng, ini pembacaan saya atas karyanya Junjung, bahwa di setiap kita punya binatang. Ada binatang yang jinak, ada binatang yang seram. Semakin tinggi kita mengejar sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri, maka kamu sedang memelihara monster di dalam hidupmu gitu. Itu ada di Pak Broto. Dan ketika tepuk tangan tadi di titik di mana kita semua penonton itu membela kebenaran, saya happy sekali bahwa kita hari ini masih mau membela kebenaran. Ya, tepuk tangan kita, tepuk tangan itu tadi. Makasih. Terima kasih. Berarti di kita ini masih monster. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari tadi dilihat setnya seperti itu, justru senang saya untuk bisa ada di lokasi seperti itu gitu, karena kan memang ini kebutuhannya cerita juga untuk berlokasi di daerah pertambangan dan hutan, dan sebenarnya setnya nggak terlalu banyak gitu, cuman memang mungkin kalau mengutip katanya Mas Iva, tekstur filmnya memang bebatuan, memang rough dan segala macam, akhirnya tercipta karakter Ambar yang seperti itu. Justru itu menjadi sebuah pendukung alami gitu buat saya. Dan memang ketika saya masuk ke Angkara Murka, saya discuss dengan Mas Eden bagaimana untuk memberikan signature dari Ambar, karakter Ambar ini memang dia di-create untuk tidak senyum gitu. Jadi memang nggak punya informasi tentang cara dia senyum dan segala macam, memang tidak ada. Jadi memang range secara mungkin yang paling kelihatan tuh ya dia sepanjang film dia emang nggak senyum aja gitu. Jadi bukan karena dia nggak suka sama set ya, tapi karena emang setnya justru sangat menyenangkan gitu. Buat saya yang jarang untuk bisa langsung terjun ke alam seperti itu tuh buat saya challenging banget. Tapi juga membuat karakternya juga semakin terbantu untuk terlihat
tough dan rough gitu. Siap, terima kasih.